Jadi karena kita sekarang belajar itu melalui tema dengan kearifan lokal, Ibu pengen kalian jangan hanya mengenal tentang daerah kita doang, tapi harus seluruh Indonesia. Jadi ketika Ibu panggil satu nama, kalian jawabnya itu jangan hadir, tapi sebutin makanan tradisional khas daerah itu. Daerahnya bebas, yang penting dari Indonesia. Ibu, makanan aja Bu. Terserah, mau makanan atau baju atau apapun itu. Intinya khas daerah tersebut. Ingat, dari Indonesia, bukan dari luar. Oke? Mulai ya. Amal. Sate Dari mana, Mam? dari Bali. Oke. Amal lagi sakit. Iya belum bisa. Dan ya, mudah-mudahan Amal cepat bugar, cepat sehat. Amal mau jalan-jalan kan, Mal? Iya Bu mau. Oke, Siti Aisyah. Apa Ibu? Dari mana, Ca? Deka. Oke. Siti Nurul Fadila. Dari Bandung. Dari mana tuh? Bandung dong. Selain Banten apa? Selain dari Banten. Rendang. Dari mana? Dari Padang. Ya. Padang. Sri Melani. Dari kecap. Dari mana? Dari Bali. Rista. Kamu duduk dari selain Banten ada nggak? Nyerah? Nyerah? Oh iya, dari kamu ya. Iya benar. Titi. Balok, makan balok Bu. Dari mana Titi? Dari daerah saya, Penes. Banten kan? Iya. Selain Banten apa Ti? Apa ya? Tari jaipong. Dari mana Ti? Dari Jawa, Jawa Barat. Jawa Barat. Cindi Listianti. Kecap. Kecap. Dari Majalengka. Cuma ada kecap Majalengka. Iya, coba aja di. Oh ya. Nadia terakhir. Dari Ganjar Bandung Ibu. Berarti ada beberapa orang yang nggak masuk ya hari ini. Iya, iya betul. Oke, itu udah masuk ke absen saya karena mereka udah konfirmasi. Oke, untuk selanjutnya ada yang tahu kita mau belajar materi apa Ibu? Benar banget. Jadi hari ini kita belajar menggunakan tema dengan kearifan lokal, yaitu temanya itu mengungkap proses alami dalam pengolahan bahan pangan tradisional masyarakat Baduy. Nah, kita mengambil materi perubahan zat dalam proses pengolahan bahan alami. Di sini kita akan lihat dulu capaian pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu ada peserta didik mampu membuat bioteknologi konvensional di lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua itu peserta didik mampu menganalisis klasifikasi sifat dan juga perubahan materi. Ada tujuan pembelajaran. Ada yang mau bantu bacain tujuan pembelajarannya? Dila Bu. Boleh Dila? Bagi habis Boleh? sama Nadia. Boleh. Yang pertama itu menjelaskan peran mikroorganisme dan proses fermentasi dalam pengolahan dan pangan secara runtut serta menunjukkan rasa ingin tahu dan sikap menghargai pemanfaatan makhluk hidup dalam bebas sehari-hari. Yang kedua itu mengidentifikasi dan melakukan jenis-jenis produk bioteknologi konvensional di lingkungan sekitar dengan tepat serta menunjukkan kepedulian terhadap kearifan lokal dalam pengolahan pangan tradisional. Dilanjutkan Ibu, kemudian menjelaskan konsep perubahan kimia dan mengidentifikasi ciri-cirinya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat serta menunjukkan sikap teliti dan rasa ingin tahu terhadap fenomena perubahan materi di lingkungan sekitar. Kemudian dan selanjutnya itu menganalisis berbagai contoh reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari serta mengelompokkannya berdasarkan jenis perubahan yang terjadi dengan menunjukkan sikap kritis dan peduli terhadap pemanfaatan bahan di lingkungan Ibu. Oke, terima kasih Dila dan Nadia. Untuk tujuan pembelajaran sendiri itu kita tidak akan melakukannya di hari ini saja, tapi kita dibagi menjadi 2 kali pertemuan untuk minggu depan juga. Ya Bu. Oke Bu.
masuk ke materi. Apakah udah siap? Siap. Apakah udah siap? Siap. Makanya pada lemas, siap tapi makanya pada lemas. Mungkin kita tepuk semangat dulu ya, biar kalian makin energik. Titiknya mulu dari tadi. Let's go, Ibu. Oke, kita tepuk semangat dulu. Ibu pengen ada satu orang yang mimpin tepuk semangatnya. Ada sukarelawan. Ibu. Emang di depan Mel. Diri dong. Mantap. Ini kita Teman-teman, alat kamera. Semangat. Oke. Yuk. 1, 2, 3, tepuk semangat. Sekali lagi deh biar makin semangat. Sekali lagi biar makin semangat. lebih menjiwai teman-temannya. Siap. Tepuk semangat. Kita mulai ya. Mulai. Oke. Ada yang tahu gambar apa di depan? Keledai. Keledai. Terus ada apa? Mentega. Ya. Kenapa bisa terjadi kedelai bisa jadi tempe ataupun singkong bisa jadi tape? Oke, untuk mengetahui jawabannya, jadi kita akan mulai materi hari ini. Nah, di sini ada yang tahu bioteknologi konvensional itu apa? Pemanfaatan makhluk hidup menghasilkan produk. Nah, ya benar. Jadi bioteknologi konvensional itu merupakan pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan produk, di mana dilakukan dengan cara sederhana, yaitu tidak menggunakan teknologi modern. Contohnya ada Ibu, emang makhluk hidupnya kayak gimana sih, Bu? bakalan kita pelajari setelah ini. Nah, tadi kan ada tape ya. Tape itu melalui proses fermentasi. Ada yang tahu proses fermentasi itu apa? Penguraian bakteri oleh mikroorganisme. Titi, boleh diulang apa kata teman-teman? Ya, Bu, jadi fermentasi itu penguraian zat organik oleh mikroorganisme, Ibu. Iya, benar banget. Jadi terjadinya juga tanpa oksigen atau dengan oksigen yang terbatas, di mana menghasilkan zat baru. Nah, proses fermentasi itu terdapat ada zat kompleks atau pati lalu diuraikan menjadi gula, sehingga gula diubah menjadi alkohol atau asam ditambah gas CO2. Iya, Bu. Nah, selanjutnya ada mikroorganisme di dalam fermentasi, di mana mikroorganisme yang berperan itu terdapat bakteri, di mana bakteri itu menghasilkan asam, lalu jamur itu mengurai zat kompleks, dan juga ragi itu menghasilkan alkohol dan gas. Nah, contoh mikroorganismenya itu ada tape. Tape itu apa? Kalau tempe apa? Kalau cuka bakteri. Nah, di sini ada peran mikroorganisme. Yang pertama itu apa? Di dalam enzim sendiri berperan, yaitu enzim dalam fermentasi merupakan enzim katalis biologis, lalu mempercepat reaksi kimia dan juga tidak habis digunakan. Contohnya itu ada amilase, yaitu pati dalam gula, lalu ada alkohol dehidrogenis yaitu membentuk alkohol.
zat menjadi zat baru. Lalu sifatnya itu sifat zatnya itu berubah dan juga tidak dapat kembali seperti semula. Untuk perubahan fisika, perbedaan perubahan fisika dan juga kimia, yaitu yang pertama ada perubahan fisika, itu tidak dapat menghasilkan zat baru. Contohnya apa? Air. Kalau perubahan kimia, menghasilkan zat baru. contohnya di sini terdapat ciri-ciri perubahan kimia, yaitu yang pertama ada Berubah warna, bau, rasa, bentuk gas, terbentuk zat baru. untuk faktornya sendiri, yaitu yang pertama ada suhu, di mana mempengaruhi kerja mikroorganisme. Lalu yang kedua itu konsentrasi bahan, di mana itu jumlah substratnya. Lalu luas permukaan, dan di mana mempercepat proses. Lalu untuk enzimnya sendiri mempercepat reaksi. Oke, di sini sebelum kalian mengerjakan dan ibu bagi beberapa kelompok, ibu minta kalian menonton video tentang pembuatan salah satu contoh fermentasi. Baik Ibu. Siap, Oke Ibu. Simak ya teman-teman. siap. Itu apa Ibu? Emang kamu nggak Ayo, boleh? tidak. Siap. Ibu Nadia marah-marah mulu Ibu. Nadia kenapa marah-marah? Kan saya cuma nanya doang ya Bu ya. Kan dari saja ada bukan saya juga. Sabar, sabar. Simak dulu ya teman-teman. Ya, Bu. Oke, laksanakan. Selain itu,
2 kelompok. Pembagiannya itu dilihat dari karakteristik teman-teman. Kayaknya yang ditonjolkan kan ini di sini baju ya yang terlihat. Jadi ibu bagi menjadi 2, yang berbaju batik dan bajunya yang polos atau biasa. Berdua doang aja. Paham teman-teman? Sekarang duduk sesuai bajunya biasa. Yang pasti Kayaknya Titi tetap di sini deh, soalnya biar sama seimbang. Gitu ya kan? Biar seimbang kan. Oke Titi, oke. Sekarang ibu minta tolong scan LKM-nya. Siap Bu? Ya, boleh. Ica. Bu, HP saya nggak robek, jadi nggak bisa. Robek. Nanti ya ibu saya pakai yang apa ya aja. Kita mana? Ada? Bisa? Berdua aja ya. Bisa nggak? Jadi bisa Ti? Oh, bisa Mas. Benar. Bisa Bu? Kita tulis kelompoknya dulu ya Bu di sini. Iya, di situ ada halaman kelompok. Jangan lupa tulis kelompok berapa. Bisa. Karena kelompok berarti sesuai karakteristik baju. Jadi kalian tulis kelompoknya itu bukan kelompok berapa, tapi kelompok polos dan juga kelompok batik. Kelompok batik. Emang kita tulis kelompok. Iya ya. Berarti nanti ini ganti baju dulu. Ya, ya udah. Karena ini mix, jadi di sini kelompok mix dan juga kelompok batik. Berbatik. Ibu batik masuk geng. Berbatik. Kita saya mau ngomong. Kayaknya ibu batik. Batik. Siap kok. Punya apa dia yang mana Bu? Yang gede. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKM-nya, udah dibuka belum LKM-nya? Sudah Bu. Di situ ada pendahuluan. Nah, kalian tuh baca-baca dulu materi-materinya, pahami dulu sebelum ke langkah-langkah kegiatannya. Ibu kasih waktu 2 menit buat baca-baca materinya. Saya mau bikin yogurt. Itu bikinnya di rumah. Semuanya udah dibaca materinya? Sudah. Selanjutnya buka di lembar halaman 7. Ya, di halaman 7. Buka dulu. Udah. Udah dibuka? Udah. Di sini ada kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan 1 pertanyaan mendasar. Di situ udah ada contohnya 2. Nah, tapi kalian harus membuat masing-masing di kelompoknya itu 2 pertanyaan mendasar dan lalu kalian juga cari tahu jawabannya sendiri. Paham? Paham. Lalu di kegiatan 2 sendiri itu tuh ada mendesain perencanaan proyek. Jadi ibu bebasin, kalau di LKM kan contohnya ada tape ya? Iya. Tape dari ketan hitam. Iya. Kalian tahu? Itu enak Beras. Bu. Saya suka. Oh ya, peyem. Peyem. Kalau di LKM itu peyem, tapi ibu bebasin lagi ke kalian. Yang penting produknya itu produk bioteknologi. Paham? Ibu kasih waktu sekarang 3 menit buat diskusi sama teman-temannya mau bikin
bikin produk apa. Oke? Oke. Paham teman-teman? Paham. Kita diskusin. Kita buat apa itu? Buat ya. Buat Kimchi. Yang fleksibel dong. Emang waktunya? Yogurt aja yogurt. Yogurt. Gak boleh. Mary itu haram. Mary itu haram. Kita mau bikin tempe. Mau bikin tempe dijualnya satunya itu 10.000. Tempe apa nih? 10 juta tempe almond. Boleh tuh berinovasi. Tempe almond bener ya kelompok ini. Kelompok mix katanya mau bikin tempe almond. Dijualnya 1 juta. Iya. Yang ada berinya. Mahal. Kalau kelompok batik mau bikin apa? Inovasi ya. Inovasi. Oh, nggak boleh tempe ya, Bu? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Bikin salmon. Di sana ada apa aja? Kimchi Salmon. salmon. Kimchi salmon. Inovasi. Oh, gitu. Oke. Boleh. Nanti untuk Ini di bawah, Bu, produknya. iya dibawa buat tugas minggu depan. Tapi di bawahnya itu yang di bawah itu produk yang udah jadi ya, jangan setengah jadi. Jadi kalian pertimbangin lagi waktunya berapa lama bikin produknya. Paham? Paham ya, Bu? Nah, untuk tabel-tabel selanjutnya itu sesuaikan dengan produk-produk kalian ya. Oke, Bu. Oke. Oke, Ibu. Mungkin karena waktunya terbatas ya. Sekarang duduk sesuai tempatnya lagi. Yang penting rapi ya. Ibu minta kalian mengerjakan kuisis. Jangan lupa scan kuisis. Kasih waktu 10 menit cukup buat ngerjain kuisisnya. Ayo Rizka. Jadi kerjain kali. Mati kenapa? Enak. Ini lagi kerjain. Kalau ada kendala bilang ya. Sudah Kecuali kendala Ibu. Aman apa? Iya dong. aman bisa berapa mas? Dari 10. Makanannya aman tapi udah tinggi. Satu lagi, Bu. Salah. Gimana teman-teman? Kuisnya udah dikerjain? Udah. Ada yang dapat 10? Saya. Semuanya dapat 10? Iya. Keren berarti kalian kurang 3. 10 kurangi 3. 7. Oh keren, tetap keren. Berarti kalian nyimak pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa produknya di minggu depan dibawa, lalu lembar LKM-nya juga diisi sesuai dengan produk yang kalian pilih. Minggu depan kita lanjutin ke tetap materi ini, tapi kita pembahasannya beda